Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Dewa Made Mertayasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang sudut. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama tentang pengertian sudut, kedua macam-macam sudut, ketiga mengukur besar sudut, dan yang keempat hubungan antar sudut. Salah satu benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki sudut adalah penggaris yang berbentuk segitiga, seperti pada gambar ini. Kita masuk ke pengertian sudut. Sudut dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu atau bersekutu pada titik pangkalnya. Sinar garis yang dimaksud adalah sinar garis OA dan sinar garis OB ini. Sinar garis OA dan sinar garis OB dikatakan bertemu pada titik pangkalnya, yaitu di titik O. Terus sudutnya yang mana? Sudutnya adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis ini, berarti yang berada di antara ini. Termasuk yang berwarna ini dengan yang di luarnya. Ini termasuk sudut ya, sudut. Ini disebut dengan sudut AOB. AOB, berarti yang dimaksudnya adalah titik O ini sudutnya, berarti di sini. Kemudian kita masuk ke macam-macam sudut. Di sini ada beberapa macam-macam sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Ini diberikan contoh, ada 6 contoh sudut lancip. Yang besar sudutnya ada 62 derajat, 48 derajat, 71, 54 derajat, 12 derajat, dan 60 derajat. Di mana besar ukuran sudut ini dia semuanya kurang dari 90 derajat, sehingga contoh ini merupakan contoh-contoh sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Lambang siku-sikunya seperti ini. Dan lambang siku dia besarnya 90 derajat. Gambarnya tidak harus seperti ini, ada bisa juga dibalik ya. Yang jelasnya ada lambang siku-sikunya, berarti yang dimaksudkan adalah sudut siku-siku. Yang diingat, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau dapat juga dikatakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Melihat contoh-contoh ini, sudutnya ada 116 derajat, 112 sampai dengan 168 derajat. Ini semua besarnya dia berada di antara 90 dan 180. Selanjutnya, sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Pada gambar ini sudutnya dinamakan sudut ABC. Dia sudut lurus karena membentuk sebuah garis lurus. Sudut ABC ini besarnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Atau dapat juga dikatakan sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ini diberikan beberapa contoh sudut refleks, ada besarnya 244, 255 ya, sampai dengan 192 derajat.
Nah, melihat besar ukuran ini dia berada di antara 180 dan 360 derajat. Baik rekanku sekalian, kita masuk ke pembahasan mengukur besar sudut. Nah, bagaimana caranya mengukur besar sudut? Nah, caranya adalah seperti ini. Misalkan diberikan sebuah sudut ABC. Nah, untuk mengukur besar sudut ABC ini, kita menggunakan bantuan busur derajat. Busur derajat gambarnya seperti ini. Ini bisa dibeli di tempat fotokopian atau yang menjual alat tulis. Nah, cara mengukurnya, yang pertama, titik pusat busur ini dia diletakkan tepat pada titik pangkal sudut. Ya, berarti pusat busurnya dia berada pada titik B-nya. Karena sebagai pangkal dari sinar garis BC dan sinar garis BA. Nah, kemudian garis horizontal ini dengan garis horizontal busur dan sudutnya dia harus menutupi, tidak boleh tidak menutupi ya. Nah, cara mengukurnya kita lihat dari 0, bukan yang dari 180-nya ini, dari 0 baru kita mengukurnya ke atas ya, 0, 10 derajat sampai di sini, baru 20 derajat, 30 derajat, ya 40 derajat, dan garisnya sampai di BC ini, sinar garis BC-nya dia 50 derajat. Nah, jadi besar sudut ABC ini adalah 50 derajat. Selanjutnya hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ada 3. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau dikenal dengan sudut yang saling bersuplemen. Dua sudut dikatakan saling berpelurus bila jumlahnya 180 derajat. Nah, dalam hal ini diberikan contoh bahwa sudut POR yang ini ya, sudut POR ini ya, dengan sudut ROQ yang ini dikatakan sudut yang saling berpelurus. Kenapa? Karena dia akan membentuk garis lurus itu, POQ ini. Nah, jadi dua sudut yang saling berpelurus ini ketika dijumlahkan akan menghasilkan 180. Nah, misalkan sudut POR-nya diketahui 70 derajat. POR-nya misalkan 70 derajat, maka sudut ROQ-nya bisa diketahui. Nah, jadi ROQ-nya bisa dicari 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat. Nah, dia sama dengan 110 derajat. Jadi sudut ROQ-nya 110 derajat. Selanjutnya yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau disebut juga berkomplemen. Dua sudut dikatakan saling berpenyiku apabila jumlahnya 90 derajat. Nah, di sini diberikan contohnya sudut AOC dan sudut BOC atau COB, dia saling berpenyiku. Nah, di sini ada lambang siku-siku. Maka sudut AOC dan COB ini dia saling berpenyiku. Misalkan sudut AOC-nya X derajat dan COB-nya adalah Y derajat, maka ketika dijumlahkan dia harus 90 derajat. Nah, sebagai contoh, misalkan Y derajatnya dia besarnya 35 derajat, maka yang X derajatnya 90 derajat dikurangi 35 derajat. Nah, jadi X derajatnya adalah 55 derajat. Oke. Ketika dijumlahkan biar mau menghasilkan 90 derajat. Karena X derajat dan Y derajat ini dia dikatakan saling berpenyiku. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sudut yang saling bertolak belakang.
dua sudut dikatakan saling bertolak belakang, itu besar sudutnya adalah sama. Nah, pada contoh ini, sudut A dan sudut C ini dikatakan bertolak belakang, sehingga sudut A dengan sudut C ini adalah besarnya sama. Demikian juga sudut B yang ini dan sudut D dikatakan bertolak belakang. Jadi sudut B dan sudut D ini besarnya sama. Nah, kalau Bapak misalkan sudut B-nya adalah 70 derajat, ya maka sudut D-nya juga 70 derajat karena dia bertolak belakang, besarnya sama. Nah, kemudian sudut A-nya bisa ditentukan. A dan B ini saling berpelurus. Ini membentuk garis lurus ya. Nah, maka sudut A-nya ini dia 110 derajat. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan agar mau 180 ya. Nah, karena A dan C-nya bertolak belakang, maka yang C-nya juga 110 derajat. Jadi, ketika semua sudutnya ini dijumlahkan akan menghasilkan 360 derajat. Nah, apa artinya? Dalam satu lingkaran penuh itu total sudutnya besarnya adalah 360 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Nah, di sini diketahui 3 buah sudut, yaitu sudut yang besarnya 54 derajat, kemudian sudut yang besarnya A ditambah 35 derajat, dan sudut yang besarnya 4A ditambah 41 derajat. Nah, ketiga sudut ini dikatakan saling berpelurus. Kenapa? Karena dia membentuk sebuah garis lurus. Nah, melihat hubungan tadi, sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi penyelesaiannya 54 derajat ya, 54 derajat ditambah dengan A ditambah 35 derajat. Nah, ini yang kedua. Kemudian ditambah sudut yang ketiga 4A ditambah 41 derajat, dia sama dengan 180 derajat. Karena sudut 1, sudut 2, sudut 3 dia saling berpelurus, maka jumlahnya harus 180 derajat. Yang ada A-nya kita jumlahkan. Nah, di sini tidak ada tidak ada koefisiennya, tapi di sini jelas 1, jadi 1 ditambah 4 jadi 5A. Tapi A ditambah 4A, berarti sini 1 tambah 4 jadi 5A ya. Kemudian ditambah 54 tambah 35 tambah 41. 54 tambah 35, di sini 89 tambah 41. Ya, 89 tambah 41 ya. 0, 1, 13. Jadi tambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. Ya. Kemudian 130 derajatnya dipindahkan ke ruas kanan, atau ini jadikan 0, itu sama ada dengan memindahkan ke ruas kanan yang awalnya tandanya positif menjadi negatif ya. Berarti 5A-nya tetap di sebelah kiri, ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi 180 derajat dikurang 130 derajat. Jadi 5A sama dengan 180 kurangi 130 derajat, jadi 50 derajat. A-nya sama dengan 50 derajat dibagi 5. 5 ini dari mana? Yang 5 ini sebagai pembagi. Jadi nilai A sama dengan 50 bagi 5, dia 10 derajat. Nah, dipilih nilai A-nya adalah 10 derajat. Apabila soal ini dikembangkan seperti ini, tentukanlah besar sudut yang paling besar. Nah, atau sudutnya yang paling besar yang mana? Berapa yang paling besarnya itu ya?
Kalau yang di sini sudah 54 derajat, tidak bisa diubah lagi karena sudah tidak ada nilai A-nya. Nah, sudut yang kedua besarnya menjadi A-nya 10, kita ganti 10 ya, 10 derajat ditambah 35 derajat. Nah, jadi sudut yang kedua ini 45 derajat. Kemudian yang sudut ketiga, nah di sini ada 4A, berarti 4 kali 10 derajat ya, karena hanya 10, kemudian ditambah 41 derajat. Jadi sama dengan 4 kali 10 40 derajat ditambah 41 derajat. Jadi 81 derajat. Nah, sehingga ketiga sudut ini yang paling besar adalah 81 derajat, tapi sudut yang ini. Yang paling kecil sudut yang di tengah ini ya, yang kedua 45 derajat. Ya, ini diberikan soal latihan. Nah, tentukanlah nilai X pada gambar berikut. Nah, di mana diketahui 3 buah sudut, yaitu sudut AOB, ABE ya, bukan AOB, ABE, yang ini, yang 4X derajat ini, 4X derajat. Kemudian sudut EBD, ya 58 derajat, dan sudut DBC, 3X tambah 73 derajat. Nah, nanti silakan dicoba di rumah sebagai bahan latihan dengan menggunakan materi yang sudah dibahas tadi dan contoh soal yang sudah diberikan tadi. Selamat mencoba dan selamat berlatih. Semoga berhasil dan jawabannya benar. Demikianlah video hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.